Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Medstat akan menjelaskan tentang tugas uji ANOVA latihan soal tentang one way dan two way. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Nisa Adila Zahra, Nanda Afifah, Cindy Marta Rahayu, Rahmi Yulistin, dan Ayu Cita Nandita. Yang pertama-tama, kami akan membahas soal yang nomor 1 dahulu, yang akan dijelaskan oleh Rahmi Yulistin dan Cindy Marta Rahayu. Untuk soal pertama yaitu diasumsikan bahwa hasil uji hedonik panelis berdistribusi normal pada tabel saling bebas dan memiliki variansi yang sama dengan tingkat signifikasi 5%. Di sini ditanyakan apakah kombinasi rasa memberikan hasil uji hedonik atau uji kesukaan yang berbeda oleh panelis. Pada bagian penyelesaian, yaitu pada H0 atau hipotesis pertama, perbedaan hasil uji kesukaan dari kombinasi rasa tidak memiliki perbedaan. Untuk hipotesis kedua, yaitu hasil uji kesukaan dari kombinasi rasa memiliki perbedaan. Didapatkan data asli yaitu YII dan data kuadrat YII kuadrat dengan jumlah AB pada data hasil YII yaitu 576, data AC yaitu berjumlah 615, data BC berjumlah 558, dan data BD berjumlah 567 dengan total 2316 sebagai data asli. Kemudian pada data kuadrat atau YII kuadrat didapatkan jumlah pada tabel AB yaitu 33.626. Kemudian pada tabel AC didapatkan jumlah 37.855. Pada tabel BC didapatkan jumlah 31.148. Pada data BD didapatkan jumlah 32.323 dengan total 13.049,52 data kuadrat. Selanjutnya, dijelaskan yaitu untuk mencari solusi pertama yaitu A sama dengan 1 dibagi 40 dalam kurung sigma nilai I-nya sama dengan 1 dan sigma N1-nya J sama dengan 1 Y dikali I dikali J kuadrat sama dengan 2316 kuadrat dibagi 40. Hasilnya yaitu 134.96.000,4. Kemudian data B yaitu sigma N4 dengan I sama dengan 1, kemudian sigma N1 dengan J sama dengan 1, kemudian Y dikali I dikali J kuadrat. Didapatkan hasil pada jumlah tabel tadi yaitu 134.952.000. Kemudian untuk yang C yaitu sigma N4 dengan I sama dengan 1 dalam kurung sigma NI dengan J sama dengan 1, Y dikali I dikali J dengan dikuadratkan kemudian dibagi dengan NI. Didapatkan hasil yaitu 134.285,4. Kemudian untuk JKT-nya yaitu B dikurang A didapatkan hasil 855,6. Untuk BKP
Dicari dengan cara C dikurang A, didapatkan hasil 189. Kemudian JKG dicari dengan cara JKT dikurang JKP. Didapatkan hasil 666,6. Selanjutnya terlampir tabel ANOVA, di mana mencari RKP dengan JK per DK didapatkan hasil 63. Mencari KKG, JK per DK didapatkan hasil 18,516. Dengan F hitung didapatkan hasil 3,402 dan F tabel didapatkan hasil 2,87. Kesimpulannya, jika F tabel lebih besar dari F hitung, maka hipotesis diterima. Jika F tabel lebih kecil dari F hitung, maka hipotesis ditolak. Didapatkan hasil F tabel lebih kecil dari F hitung, yaitu 2,87 lebih kecil dari 3,402. Kesimpulannya, hipotesis ditolak. Asumsi yang bisa disimpulkan adalah hasil uji hedoni C. Kesukaan kombinan rasa minuman memiliki target signifikan 500% dan didapatkan bahwa hasil uji tersebut berbeda dengan panelis. Kemudian selanjutnya kami akan membahas soal nomor 2 yang akan disampaikan oleh Ayu Cita Anandita dan saya Nisa Adila Zahra. Dari soal nomor 2, diasumsikan bahwa hasil kandungan pati berdistribusi normal, saling bebas dan memiliki variansi yang sama, tingkat signifikasinya 1%. Ujilah apakah penggunaan varietas singkong memberikan kandungan pati yang berbeda. Solusinya yang pertama, rumusan hipotesis. H0 sama dengan U1, sama dengan U2, sama dengan U3, sama dengan U4, maka didapatkan tidak ada pengaruh jenis singkong terhadap kandungan pati pada tepung umbi singkong. Selanjutnya H1. Dihasilkan paling sedikit 2 di antara rata-rata tersebut tidak sama, yaitu ada pengaruh jenis singkong terhadap kandungan pati pada tepung umbi singkong. Selanjutnya akan digunakan ANOVA untuk menguji hipotesis tersebut dengan taraf signifikansinya 1% atau sama dengan alfa 0,01. Pada tabel ini didapatkan data asli dan data kuadrat. Data asli sama dengan data asli terdapat pada soal dan data kuadrat, yaitu mengkuadratkan dari data asli, sehingga didapatkan jumlah pada data asli gajahnya sebesar 749, ulu jaminya 815, ratimnya 768, dan mangga 716. Pada data kuadrat didapatkan hasil dari gajahnya yaitu 56.239, ulu jaminya 66.599, ratimnya 58.585, dan mangga 51.310. Sehingga total pada data asli yaitu 3.045 dan total pada data kuadrat 232.733. Selanjutnya, diuji nilai A-nya, yaitu 1/40, buka kurung, 4 sigma I sama dengan 1, 10 sigma J sama dengan 1, kemudian YIJ dipangkatkan 2. Kemudian diperoleh hasil yaitu 3045 dipangkatkan 2 dibagi 40, yang diperoleh hasil 301.800,625. Kemudian nilai B-nya dikuadratkan yaitu 232.733. Kemudian nilai C-nya 4 sigma I sama dengan 1 dalam kurung N1 sigma J sama dengan 1 YIJ kuadrat per N1.
Perkaliannya yaitu 749 kuadrat per 10, 815 kuadrat per 10, 765 kuadrat per 10, dan 716 kuadrat per 10 dijumlahkan yang diperoleh hasil 232.310,7. Dicari nilai JKT yaitu B dikurang A yang diperoleh hasil 932,375. JKP C dikurang A yaitu 510,75. Kemudian JKG yaitu hasil dari JKT dikurang JKP yaitu 422,3. Kemudian di sini terdapat tabel ANOVA, yaitu sumber variansinya dari antar angkatan, yaitu perlakuan dalam angkatan, galat, dan total. Jumlah kuadratnya, derajat kebebasan, rataan kuadrat, F hitung, dan F tabel. Jumlah kuadrat dari antar angkatan adalah 510,75 dan galatnya 422,3 yang bertotal 932,375. Kemudian derajat kebebasannya yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3, 40 dikurang 4, 36, dan totalnya 40 kurang 1, 39. Kemudian di sini kita cari rataan kuadratnya yaitu jumlah kuadrat dibagi dengan derajat kebebasan yaitu 170,025 dan galatnya 11.730,56. Kemudian dari F hitung kita bagi dari rataan kuadrat perlakuan dan rataan kuadrat galat, yaitu diperoleh hasil 40.919 dan F tabelnya dari taraf signifikansi yang tadi F 0,01 dibagi 3,36 yang diperoleh hasil 4,38. Kesimpulan dari ini adalah F hitung yaitu 14.000 sekian-sekian itu lebih besar dibanding F tabel yaitu 4,38 sehingga H0 ditolak. Kemudian terdapat pengaruh jenis singkong terhadap kandungan pati pada tepung umbi singkong. Selanjutnya, kami akan membahas soal nomor 3 yang akan disampaikan oleh Ayu Cita Anandita dan Nanda Afifah. Dari soal nomor 3 diasumsikan bahwa jumlah adonan yang dihasilkan berdistribusi, saling bebas dan memiliki variansi yang sama tingkat signifikannya 10%. Ujilah apakah jenis tepung dan jumlah air memberikan pengaruh terhadap jumlah adonan yang dihasilkan. Yang pertama, membuat jumlah tiap baris maupun kolom yang didapatkan pada tepung A, jumlah kolomnya pada kadar air 30% dihasilkan 50, dan pada kadar air 40% dihasilkan 48, dan pada kadar air 50% dihasilkan 49. Dan pada jumlah barisnya, pada tepung A dihasilkan 69, pada tepung B dihasilkan 78. Pada jumlah tiap baris dan kolom dihasilkan 147. Selanjutnya, membuat hipotesis dari kolom dan baris. Yang pertama, dibuat hipotesis kolom, di mana rata-rata jumlah adonan roti yang dihasilkan dari jumlah air yang digunakan adalah sama. Kedua, hipotesis baris, yang di mana rata-rata jumlah adonan roti yang dihasilkan dari jumlah tepung yang digunakan adalah sama. Selanjutnya, taraf signifikannya yaitu 10% atau 0,1. Selanjutnya, dicari jumlah kuadran antar kolom dengan rumus JKK sigma K yang rumusnya TK kuadrat dibagi NK dikurang T kuadrat dibagi N, di mana TK-nya 50 kuadrat dibagi 2 ditambah 48 kuadrat dibagi 2 dan ditambah 49 kuadrat dibagi 2 lalu dikurang 147 kuadrat dibagi dengan 6. Yang dihasilkan TK kuadratnya yaitu
1250 ditambah 1152 ditambah 1200,5 dikurang dengan 3601,5 yang hasilnya 1. Selanjutnya jumlah kuadran antar baris. Dengan rumus JKB sigma B dengan B-nya sama dengan 1. TB kuadrat dibagi dengan NB dikurang T kuadrat dibagi N. Yang dimana TB-nya 69 kuadrat ditambah 3 ditambah 78 kuadrat dibagi dengan 3. Kemudian dikurang dengan T kuadratnya 147 kuadrat dibagi dengan 6. Yang hasilnya 3.615 dikurang dengan 3.601,5 yaitu sama dengan 13,5. Selanjutnya jumlah kuadran keseluruhan yaitu JKT dengan sigma B, B-nya 1 dan sigma K, K-nya 1 dan jumlah BK-nya kuadrat dikurang T kuadrat dibagi N. Yang dimana 25 kuadrat ditambah 27 kuadrat ditambah 22 kuadrat ditambah 26 kuadrat ditambah 24 kuadrat ditambah 25 kuadrat kemudian dikurang dengan 147 kuadrat dibagi dengan 6. Yang dimana dihasilkan 3.619 dikurang 3.601,5 yang hasilnya 17,5. Selanjutnya, perhitungan galat atau error dapat dicari dengan rumus jumlah kuadrat error sama dengan jumlah kuadrat keseluruhan dikurang dalam kurung jumlah kuadrat kolom ditambah jumlah kuadrat baris. Dengan hasil 17,5 dikurang dalam kurung 13,5 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya, perhitungan derajat bebas. A, yang pertama, derajat bebas kolom dapat dicari dengan DBK dikurang K dikurang 1. K adalah jumlah kolom. DBK sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya, derajat bebas baris. DBB sama dengan B dikurang 1. B adalah jumlah baris. Dengan hasil 2 dikurang 1 sama dengan 1. Yang ketiga, derajat bebas galat atau error. DBE sama dengan dalam kurung B kurang 1 dikali dalam kurung 3 K dikurang 1. B adalah jumlah baris dan K adalah jumlah kolom. DBE sama dengan dalam kurung 2 kurang 1 dikali 3 kurang 1 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Dan yang terakhir adalah derajat bebas keseluruhan data. Dapat dicari dengan DBT sama dengan N dikurang 1. N adalah data keseluruhan. Dengan hasil 6 dikurang 1 sama dengan 5. Yang ke-8, perhitungan kuadrat rata-rata. Yang pertama, kuadrat rata-rata kolom. Dapat dicari dengan KRK sama dengan JKK per DBK sama dengan 1/2 sama dengan 0,50. Selanjutnya, kuadrat rata-rata baris. KRB sama dengan JKB per DBB sama dengan 13,5 per 1 sama dengan 13,5. Selanjutnya, kuadrat rata-rata galat atau error. KRE sama dengan JKE per DBE sama dengan 3/2 atau 1,5. Yang selanjutnya adalah perhitungan rasio F per F hitung. Yang pertama, F hitung kolom. Dapat dicari dengan rumus FHK sama dengan KRK per KRE, yaitu sama dengan 0,50 per 1,5. Yang hasilnya adalah 0,3333. Yang B, F hitung baris. Dapat dicari dengan rumus FHB sama dengan KRB per KRE, yaitu sama dengan 13,5 per 1,5 sama dengan 9. Selanjutnya, penentuan rasio F kritik atau F table. F table kolom itu dapat dicari dengan FHK pada DBK sama dengan 2 dan DBE sama dengan 2. Pada tingkat signifikasi 0,1 adalah 9. Yang B, F table baris. FTB pada DBB sama dengan 1 dan DBE sama dengan 2. Pada tingkat signifikasi 0,1 adalah 8,53. Pada keputusan statistik yang A, kolom dalam hal ini jumlah air karena F hitung sama dengan 0,33 lebih kecil dari F table, maka HO diterima. Kemudian baris. Dalam hal ini jenis tepung karena F hitung sama dengan 9 dan itu lebih besar dari F table, maka HO ditolak.
Kesimpulan yang pertama, dari hasil analisis varians atau ANOVA, di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengaruh jumlah air dalam adonan tidak terdapat perbedaan yang nyata. Kedua, dari analisis varians atau ANOVA di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata penggunaan tepung dalam adonan terdapat perbedaan dalam jumlah adonan roti yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai soal nomor 4, yaitu mengenai penilaian beberapa panelis kopi untuk memberikan penilaian rasa kopi dari nilai 1 sampai 100. Diasumsikan bahwa hasil uji hedonik oleh panelis berdistribusi normal, saling bebas, dan memiliki variansi yang sama. Tingkat signifikansi 2,5%. Diuji apakah jenis kopi dan jenis susu memberikan hasil uji hedonik yang berbeda oleh panelis terlatih. Kemudian di sini pertama-tama kita mencari dahulu jumlah kuadrat antar kolom yaitu JKK sama dengan sigma TK1 per NK min T kuadrat per N, yaitu 165 kuadrat per 2, 151 kuadrat per 2, ditambah 136 kuadrat per 2 dijumlahkan dalam kurung, kemudian dikurangi oleh 451 kuadrat per 6, yang diperoleh jumlah 225,34. Kemudian jumlah kuadrat antar baris yaitu JKB-nya dengan rumus sigma TB kuadrat per NB dikurang T kuadrat per N diperoleh hasil 37,44. Selanjutnya, jumlah kuadrat keseluruhannya, yaitu JKT, dengan rumus sigma XBK kuadrat dikurang T kuadrat per N, diperoleh hasil sejumlah 362,84. Kemudian, jumlah kuadrat kesalahan atau error, yaitu JKE sama dengan JKT dikurang buka kurung JKK dikurang JKB tutup kurung, diperoleh hasil yaitu 100,6. Perhitungan derajat bebasnya, yang pertama DBK itu 3 dikurang 1 yaitu 2, DBB-nya 1, DBK-nya 2, dan DBT-nya 5. Kemudian perhitungan kuadrat rata-rata. Di sini kita menghitung KRK, KRB, dan KRK. KRK yang pertama yaitu JKK dikurang DBK, yaitu 225,34 dikurang per 2 yang berjumlah 112,67. Kemudian KRB yaitu JKB dikurang DBB ber 37,44 per 1, yaitu 37,44. Kemudian selanjutnya KRE, yaitu JKE per DBE sama dengan 100,6 dibagi 2, yaitu 50,3. Selanjutnya, perhitungan rasio F atau F hitung. F hitung kolom, yaitu F HK, yaitu KRK per KRE, sama dengan 112,67 per 50,3 diperoleh hasil 2,239. Kemudian F hitung baris yaitu FHB, yaitu KRB per KRE 37,44 per 30,3 diperoleh hasil 0,744. Selanjutnya, perhitungan rasio F kritik atau F tabel. F tabel kolom atau FTK pada DBK2 dan DBE2 pada tingkat signifikansi alfa 0,025 adalah 390.000. F tabel baris atau FTB pada DBB1 dan DBE2 pada tingkat signifikansi alfa 0,025 adalah 385,063. Selanjutnya, keputusan statistik. Keputusan statistik kolom yaitu pertama jenis susu.
karena F hitung berjumlah 2,239 lebih kecil daripada hasil F table yaitu 390.000, maka H0 diterima. Selanjutnya, keputusan statistik baris yaitu jenis kopinya. Karena F hitung 0,744 lebih kecil daripada F table yaitu 385,063, maka seperti keputusan statistik kolom H0 diterima. Kesimpulan dari perhitungan ini adalah, dari hasil analisis varians ANOVA tersebut, maka disimpulkan rata-rata jumlah resep kopi susu yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis susu dan jenis kopi yang digunakan pada resep. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.